Dikepung tentara Rusia, pasukan neo-Nazi Ukraina akhirnya menyerah. Setelah lebih dari 2 pekan perang terjadi di Severodonetsk Oblast, Provinsi Luhansk, Ukraina, pasukan pemberontak pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk berhasil mengepung wilayah Metyolkin. Dilansir dari Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk dikabarkan mampu membuat unit militer Ukraina dari Batalion Pertahanan Wilayah ke-24 Angkatan Darat Ukraina, Batalion Aidar terkepung. Tak hanya berisi pasukan organis saja, dalam unit tersebut juga disebut terdiri dari sejumlah tentara bayaran Ukraina. Penyerahan diri prajurit Batalion Aidar juga telah memuluskan laju pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan juga pemberontak LPR untuk merangsek ke Severodonetsk, di mana saat ini informasi yang diperoleh dari anggota Batalion Aidar yang menyerah di Metyolkin digunakan untuk bernegosiasi dengan para milisi. Bunyi pernyataan perwira Republik Rakyat Luhansk yang dirahasiakan namanya. Pasukan dari Batalion Aidar sebelumnya juga bertahan habis-habisan di pabrik kimia azot yang terletak di Severodonetsk. Pasca pengepungan, pasukan LPR juga sempat melakukan negosiasi dengan Batalion Aidar pada Minggu 19 Juni 2022. Sayangnya, negosiasi itu menemui jalan buntu. Mentoknya proses negosiasi disinyalir akibat adanya provokasi dari tentara bayaran asing yang berada di unit Batalion Aidar. Negosiasi dengan pasukan Ukraina di pabrik azot sejauh ini tidak berhasil. Mereka juga tidak memulai untuk keluar dan juga menyerah, akan tetapi proses pembicaraan juga terus berlanjut, kata perwira LPR itu. Mereka, tentara bayaran asing juga menghalangi proses negosiasi, jadi kami masih menunggu, ucapnya. Pada Sabtu 18 Juni, pasukan pemberontak LPR menyatakan bahwa Batalion Aidar termasuk pada komandannya telah menyerah dan kabar ini sudah dikonfirmasi oleh delegasi RPL untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Dua komandan Batalion Azov Ukraina dijebloskan ke penjara Lefortovo, tempat Jenderal Nazi tingkat Intel Amerika Serikat pernah ditahan. Dua perwira senior Batalion Azov yang berjuang bersama Ukraina dan juga menyerah di Mariupol dibawa pusat penahanan di Moskow, Rusia untuk menjalani investigasi. Sumber penegak hukum mengatakan keduanya termasuk dalam beberapa komandan Batalion Nasionalis Azov Ukraina yang menyerahkan diri dari pabrik baja Azovstal Mariupol setelah pertempuran dan juga pengepungan berminggu-minggu. Di mana saat ini beberapa komandan Azov yang ditawan selama pertempuran di Mariupol juga telah dibawa ke Lefortovo, kata sumber itu. Menurut laporan sebelumnya, Sviatoslav Palamar, wakil komandan Batalion Azov, dan juga Sergei Volsinski ataupun Volina, komandan Brigade Marinir ke-36 Angkatan Bersenjata Ukraina yang menyerah di Mariupol, dipindahkan ke Rusia untuk tujuan investigasi. Lebih dari 1.000 tentara Ukraina yang menyerah di Mariupol juga telah dipindahkan ke Rusia untuk kegiatan investigasi. Sebuah sumber di lembaga penegak hukum mengatakan kepada TASS lebih dari 1.100 tentara yang ditawan dalam pekerjaan Azovstal Mariupol, termasuk tentara bayaran asing, mungkin ditahan di Moskow. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sebanyak 2.439 tentara Ukraina dan juga anggota Batalion Azov menyerahkan senjata pada 16 Mei. Setelah pengepungan di tempat kerja Azovstal selama sekitar 1 bulan, pada 20 Mei, pasukan Rusia membebaskan seluruh wilayah pabrik. Dirangkum dari berbagai sumber, di penjara Lefortovo digunakan untuk menahan sejumlah sosok terkenal seperti Jenderal Nazi Helmut Otto Ludwig Weidling, komandan terakhir area pertahanan Berlin sebelum Nazi menyerah dalam Perang Dunia II. Ada pula Paul Nicholas Whelan, sosok yang dituduh Rusia sebagai mata-mata Amerika Serikat yang ditangkap tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Tertangkapnya petempur dari Batalion Azov mengungkap hal mengejutkan dari neo-Nazi sampai kekejaman. Rekaman video dan juga foto-foto penyerahan diri tentara Ukraina dan juga milisi Azov dari Azovstal menunjukkan gambaran yang nyata kehadiran ideologi Nazi. Banyak di antara petempur yang menyerahkan mentato sebagian besar tubuhnya gambar-gambar dan juga simbol SS Nazi dan juga kepala kambing Baphomet, simbol setelah Nazi. Di mana ironisnya propaganda berat terus menampilkan mereka sebagai pembela Mariupol dan juga martir heroik Ukraina. Seiring kemunculan rekaman video dan juga foto menyolok simbol dan juga ideologi fasis dan juga Nazi, setiap hari semakin sulit bagi mereka membuat gambaran positif. Para militan itu juga terlibat pembunuhan dan juga penyiksaan brutal terhadap perempuan dan juga anak-anak di Donbas. Batalion Azov adalah simbol neraka dan juga teror bertahun-tahun bagi orang-orang Donbas. Laporan panjang yang dipublikasikan laman Sputnik News pada Minggu membeberkan jangkauan para korban selamat kekejaman dari Batalion Azov di Mariupol.
Mereka menggantung kaki saya, memukuli kepala, dada, anggota badan, membuat saya sadar kembali setelah disiram dan menembakkan bedil di dekat telinga kiri saya. Pada 30 Oktober 2014, Ganjar ditahan di Mariupol oleh 5 pria berseragam militer dengan chevron dan juga penutup kepala batalion Azov. Saat di dalam mobil, mereka juga memukulinya menggunakan kompor senjata dan juga mengencinginya. Mereka membawanya keluar dari mobilnya, menendangnya dan juga melepaskan tembakan. Orang-orang itu juga membawa Ganja ke komplek Bandara Mariupol, tempat Ganja ditahan dan disiksa hingga 8 November 2021. Setelah itu, mereka juga membawanya ke pengadilan. Tatiana adalah anggota Partai Komunis Ukraina yang sekarang dilarang di negara itu. Dia juga mengambil bagian dalam unjuk rasa protes di Mariupol dan juga referendum 11 Mei tentang masa depan wilayah Donetsk. Dia bahkan tidak menyadari dirinya masuk ke daftar hitam sebagai separatis garis keras. Pada Maret 2019, selama konferensi pers di Moskow, mantan perwira Badan Keamanan Ukraina atau SBU, Vasily Prozorov, berbicara tentang perpustakaan. Ini kode penjara rahasia di Bandara Mariupol, sebuah kota yang dikendalikan oleh batalion Azov, di mana perpustakaan itu berisi buku, nama-nama yang disematkan kepada anggota milisi Republik Rakyat Donetsk yang ditangkap dan juga warga biasa yang dituduh separatis. Mereka disiksa di sana. Tempat itu juga memiliki 2 sel berpendingin dan tidak terhubung dengan pintu tertutup dan tidak ada perabotan. Prozorov menunjukkan foto-foto 9 tahanan dari perpustakaan. Di antara mereka adalah seorang remaja dengan kaos kaki dan juga 2 lelaki tua. Semuanya menunjukkan tanda-tanda bekas pukulan. Penyintas Azov juga mengkonfirmasi pernyataannya kepada media Sputnik. Tatiana Ganja yang menggambarkan penjara ataupun perpustakaan itu sebagai neraka dan tempat kematian nyata. Dia tidak dapat menggambarkan semua kengerian. Batang hidung dia patah dan telinga kirinya tidak dapat mendengar. Pada 8 November 2014, Ganja dibawa dari bandara untuk tindakan investigasi. Dia dibebaskan setelah pertukaran tahanan tentara antara Ukraina dan juga Republik Rakyat Donetsk pada 26 Desember 2022. Sejak itu, dia tinggal di Donetsk di salah satu asrama pengungsi Azov yang menjara rumahnya di Mariupol. Anggota Azov mengambil semuanya, sistem pemanas, jendela, dan pintu saya, kata Ganja. Dalam pernyataannya, Prozorov juga mengatakan anggota batalion sukarelawan membawa pulang peralatan apapun, bahkan microwave dengan sandwich kering di dalamnya sebagai piala. Suatu hari, Elena Bukla, seorang jurnalis dari Mariupol, juga menemukan dirinya berada di kulkas perpustakaan. Mereka menahan Bukla bersama dengan putranya dan juga menempatkannya di sel pria bernama beberapa tahanan lainnya. Beberapa dari mereka, menurut anaknya, dipukuli parah, bahkan ada yang melihat tulang rusuk yang patah mencuat, kaki lain yang patah. Orang macam apa mereka dan apa yang terjadi pada mereka setelah itu dia tidak tahu. Pada April 2014, setelah kemenangan aksi Maidan dan juga ketika perang jalanan antara pendukung dan juga penentang Maidan pecah di semua kota besar di tentara Ukraina, pejabat Presiden Alexander Turchinov juga mengumumkan operasi anti-teroris atau ATO di Donbas. Sementara ATO dimulai untuk membentuk batalion sukarelawan. Batalion ini kemudian menjadi terkenal karena kekejaman mereka terhadap warga sipil dan juga anggota milisi yang ditangkap. Batalion Azov secara resmi juga didirikan pada 5 Mei 2014. Bibitnya semua yaitu adalah sebuah organisasi neo-Nazi di Kharkov, yaitu Patriots of Ukraine. Dan ini adalah organisasi sayap kekuasaan Majelis Sosial Nasional. Para Patriot juga membuka kongres pertama mereka pada 99 memakai prosesi obor mirip pawai yang terlihat di era Hitler.